Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi bersama kita CPNS Bawaslu Republik Indonesia. Di sini kita akan berbincang mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebelum kita memulai podcast pada hari ini, ada baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Hartika Anggraini, biasa dipanggil Tika. Saya dari Bawaslu Kabupaten Muara Enim yang hari ini akan memandu acara podcast kita. Kita kehadiran 5 narasumber hebat nih, dari berbagai wilayah Indonesia. Sebelum kita mulai podcast, ada baiknya kita perkenalan dulu siapa saja nih narasumber hebat kita pada hari ini. Dimulai dari Kak Manda dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mandasari. Unit kerja saya yaitu Bawaslu Kabupaten Lahat. Jabatan saya Penata Laksana Barang Terampil. Terima kasih, Kak Artika. Baik, terima kasih Kak Manda atas perkenalan singkatnya. Kita balik ke narasumber kedua, Mbak Cindy. Ya, silakan Mbak Cindy, perkenalkan dirinya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Augustolur. Saya ditempatkan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nusa Tenggara dengan jabatan sebagai Peranata Keuangan APBN Terampil. Terima kasih. Sama-sama, salam kenal Mbak Cindy. Narasumber ketiga kita pada hari ini yaitu Kak Agung nih. Ya, silakan Kak Agung, perkenalkan dirinya. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Hartika. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Jabatan saya adalah Peranata Keuangan APBN Terampil. Terima kasih. Baik, salam kenal Kak Agung dari Sumatera Utara ya. Selanjutnya narasumber keempat ada Kak Sonia nih. Ya, silakan Kak Sonia. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Sonia Romaitulas Damenebaho. Saya dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Jabatan saya sebagai penata laksana barang terampil. Salam kenal. Salam kenal kembali Kak Sonia. Baik, narasumber terakhir kita pada hari ini ada Kak Joseph nih. Silakan Kak Joseph perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Saya Josephine Measimastorus dari Bawaslu Sekretariat Kabupaten Minahasa sebagai penata laksana barang terampil. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Joseph. Nah, itulah tadi kelima narasumber kita pada hari ini. Itu ada Kak Manda, Kak Cindy, Kak Sonia, Kak Agung, dan Kak Joseph. Di mana pada hari ini kita akan berbincang mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apa sih wawasan kebangsaan itu sendiri menurut teman-teman? Mungkin dari Mbak Manda nih, pandangannya mengenai wawasan kebangsaan itu apa sih? Ya, Mbak Artika. Menurut saya, makna wawasan kebangsaan adalah pemahaman mendalam atau mendasar mengenai sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa. Wawasan kebangsaan itu berisi semangat kebangsaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, terima kasih Mbak Manda pandangannya mengenai wawasan kebangsaan. Nah, jadi menurut Mbak Manda nih, wawasan kebangsaan itu adalah pedoman kita. Pedoman kita berperilaku yang akan membentuk semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tentunya ya, terkhusus bangsa Indonesia. Ehm, Seperti yang kita ketahui, wawasan kebangsaan itu sangat erat nih hubungannya dengan nilai-nilai bela negara. Menurut Kak Cindy, hubungan antara wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu apa sih, Kak Cindy? Ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Manda tadi, wawasan kebangsaan adalah pemahaman atau pedoman warga negara Indonesia dalam mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Maka bela negara merupakan aksi nyata dari wawasan kebangsaan tersebut. Ketika wawasan kebangsaan ini dijadikan landasan pada setiap individu,
maka akan timbul rasa cinta terhadap tanah airnya dan kemudian diimplementasikan di kehidupannya sehari-hari sebagai wujud bela negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian Kak Tika. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Sangat menginspirasi ya. Wawasan kebangsaan itu sangat erat hubungannya dengan bela negara. Di mana wawasan kebangsaan itu sebagai pengetahuan dasar kita, sedangkan bela negara itu adalah aksi nyata kita nih. Bagaimana cara kita mewujudkan suatu wawasan kebangsaan itu tersendiri. Terus yang perlu kita ketahui ini lagi nih, kita kan sebagai ASN nih, calon-calon PNS, terkhusus di lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sebenarnya kita sebagai ASN pasti memiliki sikap khusus bagaimana cara kita mengaplikasikan sikap bela negara tersebut. Menurut Kak Sonia, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang ASN dalam mewujudkan sikap bela negara tersebut? Baik, terima kasih Kak Hartika untuk pertanyaannya. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Kak Manda dan Kak Cindy tadi tentang wawasan kebangsaan, sebagai penerapan sebagai ASN, wawasan kebangsaan itu baik menjadi landasan yang penting bagi bela negara yang efektif. Mengapa saya katakan demikian? Kita sebagai CPNS Bawaslu juga diupayakan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya bela negara, juga seperti contohnya meningkatkan solidaritas antara karyawan Bawaslu yang satu dengan karyawan Bawaslu yang lain. Jadi dengan begitu, dengan didasarkan nilai-nilai yang melekat pada negara kita, kita juga dapat menjadi individu yang mengembangkan rasa cinta, kesetiaan, dan kesiapan untuk melindungi serta mempertahankan negara kita dan kepentingan nasionalnya. Begitu Kak Hartika, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sonia. Jadi kita seorang ASN pastinya memiliki tanggung jawab yang lebih besar ya terhadap sikap-sikap atau perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara tersebut. Terus berhubung kita ini ada di masa modern lah ya, masa digitalisasi. Sebenarnya masa digitalisasi ini juga berperan aktif nih, bagaimana cara kita bersikap, cara kita berperilaku atau memanfaatkan digitalisasi tersebut. Nah, menurut Kak Agung, apa sih dampak atau cara kita memanfaatkan digitalisasi dalam upaya bela negara? Oke, menurut saya, kalau kita bicara era digital, Hmm. bela negara mempunyai makna baru. Dunia maya adalah dunia kedua kita. Jadi kita sebagai generasi muda dan ASN Bawaslu dalam upaya menerapkan bela negara di era digital dapat dengan bijak menggunakan teknologi. Kita bisa mencegah hoax, tidak memberikan ujaran kebencian, dan membuat konten media sosial dengan konten yang membangun. Contohnya, membagikan informasi hukum yang benar dan mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat di depan hukum, khususnya mengenai undang-undang kepemiluan, dikarenakan kita adalah ASN Bawaslu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Agung atas ilmu yang sangat bermanfaatnya, bahwasannya di era digitalisasi itu tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi kita semua. Tentu kita sebagai seorang ASN harus meningkatkan dampak positifnya dan menekan dampak negatif dari digitalisasi itu tersebut. Selanjutnya, berhubung tadi kita pembahasan mengenai ASN ya. Nah, berhubung kita adalah calon-calon PNS Badan Pengawas Pemilihan Umum, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai lembaga yang ikut serta dalam demokrasi pemilu dalam menerapkan sikap bela negara tersebut? Bagaimana tanggapannya, Kak Joseph? Ya, baik, terima kasih Kak Tika. Nah, kalau untuk sikap kita pada tahapan pemilu atau pemilu kada atau pilkada, sikap bela negara ASN Bawaslu itu ditunjukkan melalui itu seperti menjaga netralitas berupa tidak memihak peserta atau partai politik tertentu. Terus Ya. untuk sikapnya itu ada mencegah dan mencegah atau tidak melanggar pemilu dengan jujur, adil, dan tanpa diskriminasi. Itu
Terus kita juga boleh mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawalan pemilu, serta meningkatkan profesionalitas seperti integritas, contohnya itu seperti menolak suap, gratifikasi, ataupun bentuk penyalahgunaan wewenang yang lainnya. Seperti itu Kak Tika. Terima kasih. Nah, dari diskusi kita tadi ya mengenai wawasan kebangsaan dan sikap bela negara, tentunya setiap warga negara terkhusus Indonesia mempunyai kewajiban untuk mengetahui mengenai wawasan kebangsaan dan bagaimana berperilaku sesuai dengan nilai-nilai bela negara tersebut. Terkhusus kita seorang ASN, kita punya tanggung jawab yang lebih besar. Dan tadi sudah dijelaskan Kak Joseph juga, sebagai ASN di Badan Pengawas Pemilihan Umum, tentunya kita juga harus berperan aktif untuk menyukseskan pesta demokrasi pemilu tersebut. Melalui apa? Yang melalui nilai-nilai bela negara yang sudah kita miliki tadi. Gitu ya, Mas teman-teman. Kak Ya, Artika. sekian podcast kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kita diskusikan itu bermanfaat untuk orang banyak, terkhusus untuk kita sendiri dan masyarakat yang menonton podcast ini. Sekian dari kami. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang.